ada umur 18 sampai 20. Kalau sekarang daftar tunggu Jawa Barat itu 34 tahun sekarang. Nah, kalau begitu sebelum hamil, begitu emaknya kawin sama ayahnya sudah daftar haji, itu pun masih kurang tahunnya. Lah, kalau begitu verifikasinya di gimana? Yang memverifikasi itu siapa pula? Ini yang paling kita khawatirkan, bahwa hak-hak jamaah yang mesti berangkat diambil pihak lain. Itu menyakitkan, zolim terhadap orang lain. Kemudian tentang mengenai keputusan pemeriksaan kesehatan yang tadi sudah diinformasikan, protes dari berbagai kabupaten bahwa apa yang disebut dengan edaran itu yang sudah menetapkan di bawah 1 juta supaya tidak merubah keputusan. Itu langsung Pak, begitu keputusan Bapak menjadi 1 juta, yang tadinya dia 500 langsung 1 juta Pak. Menurut kami, pemeriksaan kesehatan ini tidak boleh disamakan dengan pemeriksaan orang yang mau cari kerja. Orang mau cari kerja 1 juta, orang yang terpaksa berangkat haji 1 juta. Saya nggak tahu nih PMK mana Pak yang menyarankan 1 juta. Nah, mestinya Menteri Kesehatan memberi kabar ke PMK bahwa jamaah haji kita itu profilnya masih seperti itu Pak. Ada yang petani, ada yang buruh, ada yang lain-lain. Itu tidak adil, orang cari kerja biayanya 1 juta, orang mau berangkat haji 1 juta. Pertama, dari kemarin kan kita sudah minta ke Pak Dirjen sebetulnya tentang persiapan dalam negeri. Ini pemberitahuannya cicil terus nih. Cicil lagi gitu kan. Tapi yang ingin ditanyakan, tadi saya minta titip sama Pak Abidin tidak ditanya. Satu item ditanya tentang jamaah lansia. Kemudian Pak Abidin bertanya, ada umur 18 sampai 20. Katakan ini di Aceh ada 10 orang. Kemudian yang terbesar itu ada di Jawa Barat 126 orang. Saya nggak bisa jawab tadi, pertanyaannya Pak Abidin ini nggak bisa saya jawab. Kalau Jawa Barat itu daftar tunggunya berapa? Kalau sekarang daftar tunggu Jawa Barat itu 34 tahun sekarang. Nah, kalau begitu sebelum hamil, begitu emaknya kawin sama ayahnya sudah daftar haji, itu pun masih kurang tahunnya. Lah, kalau begitu verifikasinya di gimana? Atau saat dia mendaftar untuk Jawa Barat itu daftar tunggunya berapa tahun? Tapi dalam hitung-hitungan saya, paling tidak dia mendaftar di 2007 atau 2006. Tapi kalau dikonversi nanti ke daftar ini, dia belum lahir tuh. Nah, kira-kira begitu. Satu, ini yang ingin kita tanyakan, verifikasinya seperti apa, Pak Dirjen? Yang memverifikasi itu siapa pula? Ini yang paling kita khawatirkan, bahwa hak-hak jamaah yang mesti berangkat diambil pihak lain. Itu menyakitkan, zolim terhadap orang lain. Yang kedua, umur lansia yang disebutkan oleh Pak Abidin dari 81 sampai ke 108, itu ada berapa tadi Pak Abidin? Jumlahnya? 1483 seluruhnya. Pertanyaannya, di dalam catatan kita ini sudah adakah pendamping lansia? Di daftar-daftar yang ada ini, kan ini sudah kalau dibaca di informasi yang satunya lagi, itu sudah 100% pendataannya. 100% ini kan berhak akan berangkat. Pertanyaannya, sudahkah terverifikasi? Katakanlah ini Aceh, dia punya lansia 275, umur 81, kategori lansia.
Kemudian ada juga umur 91 sampai 100, 140, ditambah 101 sampai 108, 1 orang. Kalau ini belum ada pendamping lansianya, maka nanti akan tergerus lagi hak orang lain. Karena kita akan tukar lagi nih, yang sudah 100% ini pendataannya, akan kita ganti menjadi pendamping. Kalau skema itu masih berlaku. Kalau itu tidak berlaku, yang ngurus ini siapa? Ini bolak-balik disampaikan oleh Pak Abidin, petugas yang bertugas pada saat itu kan ketika di luar. Kalau sudah masuk ke dalam kamar, apalagi kamar mandi, sepertinya petugas itu tidak akan bertugas. Yang bertugas itu anaknya, istrinya, dan lain. Itulah yang disebutkan pendamping. Kami belum tahu nih informasinya, 100% yang disebutkan di sini, apakah sudah masuk kategori pendamping? Kalau belum, kita akan menggerus lagi, kira-kira di Aceh saja contohnya itu sudah hampir mendekati 400 orang. 400 orang Pak dalam daftar tunggu itu 1 kloter. Bablas lagi, sudah merasa berangkat, karena kan dia sudah ditanya ini. Kalau verifikasinya 100%, kan dia sudah ditanya. Di mana dia berada, bisakah dia mendaftar pelunasan, kesehatannya bagaimana. Besok dia tidak boleh, dipotong lagi oleh 400 orang. Ini yang akan kita hadapi nanti, protes dari jamaah, 1 kloter akan terbuang karena kita prioritaskan pendamping lansia. Kemudian, kita belum mendapatkan kabar. Nih Pak Imran. Pak Imran dan Pak Dirjen belum kita dapatkan kabar tentang mengenai keputusan pemeriksaan kesehatan. Yang tadi sudah diinformasikan, protes dari berbagai kabupaten bahwa apa yang disebut dengan edaran itu, yang sudah menetapkan di bawah 1 juta supaya tidak merubah keputusan. Itu langsung Pak, begitu keputusan Bapak menjadi 1 juta, yang tadinya dia 500 langsung 1 juta Pak. Karena ada surat edaran Bapak boleh 1 juta. Yang sudah kadung tidak 1 juta supaya tetap. Enggak ada, langsung 1 juta. Nah, menurut kami, pemeriksaan kesehatan ini tidak boleh disamakan dengan pemeriksaan orang yang mau cari kerja. Orang mau cari kerja 1 juta, orang yang terpaksa berangkat haji 1 juta. Saya nggak tahu nih PMK mana Pak yang menyarankan 1 juta. Lah mestinya Menteri Kesehatan memberi kabar ke PMK bahwa jamaah haji kita itu profilnya masih seperti itu Pak. Ada yang petani, ada yang buruh, ada yang lain-lain. Mau kita apain pun, ya seperti itu kondisinya. Jadi harus ada pemihakan. Nah, itu tidak adil. Orang cari kerja biayanya 1 juta, orang mau berangkat haji 1 juta. Nah, tolong ini, rentang biaya ini jangan dibuat seperti itu. Patok aja untuk haji, jangan 1 juta. Menurut kami 1 juta itu masih memberatkan. Yang kedua, proses yang sekarang yang disebutkan oleh Pak Dirjen, sudah 100% ini mengenai data, yang terverifikasi kesehatannya sampai sekarang berapa? Kita belum mendapatkan informasi. Itu yang saya sebutkan dari kemarin Pak Dirjen. Bagaimana persiapan di dalam negeri? Karena menyangkut ini yang sangat problem. Karena menyangkut hak orang yang sudah lama menunggu, merasa dikabari, sudah bersiap-siap, tapi nyatanya nanti tidak boleh. Nah, ini perkembangan pemeriksaan kesehatan di antara yang sudah disebutkan. Ini rata-rata sudah di atas 90% informasinya ini. Tapi kita nggak tahu tentang kesehatannya bagaimana. Nah, kami ingin di pertemuan berikutnya ini dikabari nih informasi tentang ini. Nah, kalau tidak, kita akan menghadapi gelombang protes yang sebetulnya mereka juga tidak tahu menyampaikan kemana protesnya. Akhirnya berseliweran di media sosial. Itu agak sulit kita membantah lagi. Jadi hak-hak seperti ini yang perlu kita segera selesaikan. Nah, terkait
Masyair, Pak Imran. Masyair ini kan Bapak mengkalikannya 4.191 real, Pak Imran. Bapak mengkalikannya 4.191 real. Maka butuhnya kira-kira 44 miliar. Berat itu, Pak. Ini kan sebetulnya informasi dari Pak Dirjen kan, bahwa petugas yang akan datang oleh Saudi memperlakukan yang sama dengan jamaah harus bayar masyair. Dulu kan enggak bayar masyair. Karena petugas. Ya memang dia sampai di Arafah, sampai di Musdalifah, sampai di Mina, tapi pekerjaannya adalah petugas. Kami meminta pemerintah Indonesia tetap melobi pemerintah Saudi, kehadiran petugas ini meringankan Saudi juga. Maka tidak layak dipungut masyair. Tinggal komunikasinya, lobinya terhadap pemerintah Saudi. Nah, kalau tidak, ya kita berat, Pak. Nanti dilapor di Komisi 9, belum tentu juga ini disetujui. Apalagi perkaliannya 4.191. Panjanya belum kita ketok nih. Berapa harga masyairnya? Nah, begitu. Nah, kalau sekarang ini diminta, Bapak minta ini, nanti minta persetujuan di Komisi 9 tentang 44 miliar ini. Tiba-tiba besok harganya bukan 4.191, Bapak menjadi kena fitnah nanti. Nah, kalau begitu bersama-samalah pemerintah secara keseluruhan yang stakeholder perhajian kita ini mendatangi pemerintah Saudi di forum-forum nanti ketika bertemu bahwa kehadiran petugas tidak pantas dipungut masyairnya. Kalau dipungut masyairnya berat, Pak. Tuh yang berikutnya tentang kesehatan ini, sebetulnya yang dibutuhkan tenaga kesehatan berapa idealnya? Di tahun lalu ada tambahan petugas. Menteri Kesehatan tidak mengambil ini, Pak. Kata Kapus Haji itu mengatakan dia tidak sempat untuk melakukan pelatihan. Karena tidak sempat melakukan pelatihan, dia tidak mau mengirim. Akhirnya diambil oleh Kemenak, dikirimlah tukang panggul dan tukang urut. Tukang panggul dan tukang urut yang mengurus orang sakit. Tapi posnya pos kesehatan. Gitu. Nah, ini kan tidak boleh terulang yang seperti ini. Karena yang kita hadapi dari data-data yang ada ini kan cukup besar nih lansianya nih. Itu dari sisi apa namanya? Ya orang lansia tentu sudah ada bawaan. Tapi banyak juga yang tua begitu sampai di sana lincah. Itu. Tapi kan 1-2 saja, sebagian besar ya sakit gitu. Jadi ini kami ingin mendapatkan gambaran dari Pusat Kesehatan Haji, kira-kira idealnya seperti apa. Dan di antara petugas yang ada ini nanti, ya boleh kita rundingkan dengan Dirjen Haji. Sebetulnya kalau kemarin 2000 berapa Pak Dirjen? Petugas. Ya sekarang 2.210. Kan sudah masuk ini yang petugas kesehatan ini kan? Sudah masuk di dalamnya. Tapi idealkah itu? Kalau tidak ideal, ya harus berunding juga dengan Dirjen mana yang dikurangi. Supaya ideal kesehatan Karin sangat penting. Ini perlu informasi ini masa-masa rapat-rapat berikutnya Pak Dirjen, karena kita ingin masyarakat jamaah kita memahami langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Nah, sehingga nanti umpamanya ini sudah disebutkan 100%, tiba-tiba dia tidak berangkat, Komisi 8 juga tahu memberi penjelasan terhadap jamaah haji itu seperti apa. Ternyata Anda yang sudah diverifikasi tidak bisa berangkat itu karena digeser oleh lansia yang mesti diberangkatkan tapi harus ada pendamping. Nah, pendamping itu pun tentu harus kita carikan
yang memang sudah terdaftar. Kalau disuruh mendaftar sekarang ya ribut lagi kita nanti. Bu Seli ribut lagi dia nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.